Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih berkaitan dengan proses turunnya wahyu pertama dari malaikat Jibril kepada manusia terbaik, pilihan Allah, kekasih Allah, dan junjungan kita, Nabi besar, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses turunnya wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhulwat menyepi di goa, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi yang benar, tatkala tidur. Dan tidaklah Rasulullah SAW bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Sangat jelas artinya. Ada orang yang mimpinya tidak jelas, seperti main-main, kadang seperti tiba-tiba berpindah dari satu kota ke kota lainnya dengan tiba-tiba. Begitu selanjutnya, ada yang tiba-tiba terbang melayang kemana-mana dan tidak jelas mimpi tersebut arahnya. Adapun mimpi Nabi sangatlah jelas. Kata para ulama, ini adalah hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah tidak menjadikan Nabi SAW langsung bertemu dengan malaikat, akan tetapi diberi mukadimah, pembukaan dengan datangnya mimpi agar beliau siap untuk menerima wahyu dalam bentuk datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Sebagai pendahuluan bagi Nabi untuk bertemu dengan malaikat Jibril yang akan menyampaikan wahyu, Allah menjadikan Nabi mengalami beberapa keajaiban di antaranya. Rasulullah SAW mendengar batu memberi salam kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian kedua, dibelahnya dada Rasulullah SAW ketika masih kecil oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Mereka menelentangkan Nabi, kemudian membelah dada dan mengambil jantung Nabi, kemudian membersihkannya. Tentunya Nabi sangat kaget dan ketakutan ketika ditangkap dan ditahan oleh dua malaikat yang hendak membelah dadanya. Kemudian yang ketiga, ru'yah sholihah, yaitu Rasulullah SAW selalu bermimpi selama 6 bulan, di mana mimpi-mimpi tersebut benar-benar terjadi. Seringnya Rasulullah SAW bermimpi membuat beliau ingin berkholwat atau menyendiri di satu tempat. Beliau ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Beliau kemudian berkholwat dan bertahanut beribadah di Gua Hira. Lalu Aisyah melanjutkan tuturannya. Kemudian Nabi dijadikan Allah menyukai berkholwat. Beliau SAW pergi ke Gua Hira dan beribadah di sana beberapa malam sebelum ia kembali ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ia membawa bekal untuk berkholwat. Kemudian beliau kembali lagi ke Khadijah, lalu menyiapkan bekal seperti itu lagi, sampai datangnya malaikat Jibril, dan beliau berada di dalam Gua Hira. Demikianlah kegiatan Nabi SAW. Beliau berbekal untuk pergi ke Gua Hira. Dan jika bekal beliau habis setelah beberapa malam, maka Rasulullah SAW turun untuk mengambil lagi makanan dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Sebelum datang malaikat Jibril, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira. Para ulama khilaf apa yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Ada yang berpendapat di antaranya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau akhirnya menimbulkan pertanyaan, dari mana Nabi SAW mengetahui ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan tafakur, memikirkan keagungan penciptaan alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa ibadah Nabi dengan berkholwat maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan, karena Mekah ketika itu dalam keadaan rusak. Dan kita tahu bahwasanya dari Gua Hira, Ka'bah dapat dilihat secara langsung dengan jelas. Begitupun dengan kondisi Mekah. Seakan-akan Nabi duduk termenung di situ melihat bagaimana rusaknya kota Mekah
dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh. Menjauhnya seseorang dari kemaksiatan itu adalah ibadah tersendiri. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meninggalkan kaumnya yang musyrik, maka beliau berkata, "Aku ingin pergi kepada Robku." Quran Surat As-Saffat ayat 99. Wallahu alam bisawab. Ibadah seperti apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berkholwat? Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Rasul merupakan pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat diantaranya, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Jadi, kerasulan itu adalah istifa atau pilihan, bukan suatu perkara yang bisa diusahakan atau diupayakan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli filsafat, seperti Ibnu Sina, yang berpendapat bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Seseorang jika ingin menjadi nabi, maka ia berkholwat, duduk kemudian merenungkan, menghilangkan segala urusan dunia, kemudian bisa menjadi nabi. Melatih diri hingga akhirnya meningkat dan bisa berhubungan dengan malaikat, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla lah yang memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memilih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun proses Nabi berkholwat, maka itu kehendak Allah. Karena memang Muhammad tidak berniat untuk menjadi nabi. Bahkan tatkala datang malaikat Jibril, Nabi pun kaget dan khawatir akan tertimpa sesuatu kemudaratan pada dirinya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah malaikat, kecuali setelah dijelaskan oleh Waraqah bin Nawfal. Apabila kita perhatikan, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW tidak ada yang memperoleh kenabian melalui cara kholwat. Misalnya Nabi Yahya alaihissalam, beliau sejak dari kecil sudah diangkat menjadi nabi. Demikian juga Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan seluruh nabi. Tidak ada yang berusaha untuk melakukan sesuatu agar menjadi nabi. Akan tetapi Allah lah yang memilih mereka. Atas kehendak Allah lah mereka itu menjadi para nabi. Aisyah melanjutkan tuturannya, maka malaikat Jibril mendatanginya di Gua Hira lalu berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya sungguh tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, lalu ia memegangku dan mendekapku hingga aku sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Iqra, bacalah." Aku berkata, "Sungguh aku tidak bisa membaca." Lalu ia memegangku dan memelukku kembali untuk yang kedua kalinya hingga aku sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku lalu berkata, "Iqra, bacalah." Aku kembali menjawab, "Sungguh aku tidak bisa membaca." Ia pun memegangku dan mendekapku dengan erat untuk yang ketiga kalinya hingga aku pun sangat kepayahan. Kemudian ia melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, sampai kepada ayat alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak manusia ketahui. Kata para ulama, Nabi SAW tidak mengatakan lam akro, tetapi ma'ana bikori, yang artinya lastu bikori al-battah, saya tidak bisa baca sama sekali. Fathul Bari 1/24. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang umi, tidak bisa baca tulis. Dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan bahwa Nabi SAW adalah nabi yang umi, tidak bisa baca dan tulis. Sebagaimana firman-Nya, "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang umi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk." Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Demikianlah sekelumit peristiwa Rasulullah SAW ketika sebelum menerima wahyu dan ketika menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril alaihissalam.
Semoga ini bisa menjadi ibrah dan manfaat bagi kita semua. Jika terdapat kebenaran, maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun jika ada kekhilafan dan kekeliruan, maka itu murni datang dari kelemahan diri pribadi kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.